Halo sahabat Oikumene, dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, di tanggal 3 Desember ini kita akan memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional dengan tema Solusi Transformatif untuk Pembangunan Inklusif, peran inovasi dalam mendorong dunia yang dapat diakses dan adil. Juga ada komitmen untuk mewujudkan hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Saya Fernandes Hutagalung akan memandu perbincangan kita dengan narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Ibu Maulani Rontisulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan Bapak Paulus Suli, Ketua Yayasan Edu Karisma yang banyak berkecimpung di dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, kita akan mulai perbincangan kita ya Bu ya, ya Bapak ya. Apa maksud tema Hari Disabilitas Internasional di tahun ini Bu Ani? Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan tema yang sudah disampaikan Bapak, yaitu adalah peran inovasi dalam mendorong dunia yang setara ya dan aksesibel. Ini maksudnya sebenarnya sudah banyak peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan tentang disabilitas, khususnya kalau di Indonesia kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tapi kemudian bagaimana bagaimana menerjemahkannya di dalam program-program, di dalam pelaksanaan itu masih menjadi tantangan bagi pemerintah, terlebih khusus pemerintah daerah. Oleh karena itu kemudian ini bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya, sehingga tema ini diadopsi oleh PBB untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional di tahun 2022 ini. Nah, ada solusi sebenarnya, ya transformasi, tapi kemudian ada solusi yang ditawarkan oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu adalah bagaimana ketika pemerintah daerah maupun kemudian pemerintah nasional juga mendapatkan informasi itu dari masyarakat penyandang disabilitasnya secara langsung. Dan poinnya di dalam konvensi dikatakan bahwa partisipasi penuh dan bermakna dari penyandang disabilitas. Itu kira-kira yang ingin didorong dari tema tahun 2022 ini. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kemudian dikaitkan dengan tema kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menciptakan ruang aman, kenali undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, seperti apa? Ya, betul sekali. Nah, ini sangat match nih. Saya senang sekali dengan PGI sudah mengangkat isu ini, karena kalau saya boleh bercerita sedikit saja bagaimana perjalanan atau journey dari RUU TPKS ya, ketika mencoba memberikan perlindungan bagi semua, keberpihakan kepada perempuan ya. Nah, di sana di awal draftnya RUU, dulu masih RUU PKS namanya, ada beberapa pasal-pasal yang ingin mendukung keberadaan para penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak, yang kemudian memang mereka adalah kelompok yang sangat rentan untuk mengalami hal-hal seperti ini. Tapi penanganannya di dalam undang-undang tersebut salah, gitu, atau tidak cocok dengan apa yang sedang kita perjuangkan sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Artinya solusi-solusi yang disampaikan melalui draft pasal-pasal tersebut itu malah tidak memperlihatkan keberpihakan undang-undang ini pada korban penyandang disabilitas. Oleh karena itu
saya sangat menghargai dan kemudian tema tahun ini itu sangat relevan karena pada saat itu organisasi penyandang disabilitas maupun pihak-pihak ya berupaya untuk memberikan pencerahan kepada para drafter undang-undang ini, juga kepada pemerintah terkait bagaimana seharusnya keberpihakan bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental dan intelektual itu diterjemahkan dengan benar di dalam undang-undang tersebut. Jadi saya pikir ini sangat relevan ya temanya ya terkait dengan memperlihatkan keberpihakan yang benar pada penyandang disabilitas. Terima kasih. Melanjutkan apa yang Ibu Ani sampaikan bahwa kondisi bagaimana ruang aman yang bisa kita bersama penuhi kepada teman-teman disabilitas. Bagaimana dengan pengalaman Pak Paulus di dalam dunia pendidikan? Apakah ruang aman itu masih menjadi tanda tanya bagi para anak maupun guru yang disabilitas? Iya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara masalah aksesibilitas buat teman-teman kita, anak-anak disabilitas yang ada di dunia pendidikan, memang itu masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Masih banyak fasilitas-fasilitas terutama gedung-gedung sekolah itu yang kurang mengakomodasi kebutuhan mereka. Dari akses masuk lingkungan sekolah itu sendiri, kadang-kadang gedung sekolah itu sendiri itu tidak mengakomodasi kebutuhan mereka. Karena aksesibilitas disabilitas ini sendiri itu kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ada ragam, ada beberapa macam kesulitan buat mereka. Ada yang pakai kursi roda, ada yang tunanetra. Contoh kecil yang teman-teman kita yang tunanetra misalnya, ada guiding block. Tapi ada berapa banyak sekolah yang ada guiding blocknya? Mungkin itu tidak ada. Bagaimana anak-anak yang misalnya yang tunarungu, yang mengandalkan penglihatannya misalnya, itu juga tidak ada simbol-simbol yang mengarahkan mereka ke arah mana. Itu kesulitan-kesulitan bagi mereka untuk mengakses lingkungannya. Nah, ini perlu pemahaman untuk kita semua, baik penyelenggara pendidikan itu sendiri maupun dari masyarakat. Karena kalau kita ke tempat-tempat umum, misalnya di mall atau di pasar, itu jarang sekali kita menemukan tanda-tanda atau hal-hal yang mengarahkan mereka untuk mengakses lingkungan ini. Yang tunanetra misalnya, kita lihat trotoar, ada guiding block, tapi ternyata guiding blocknya itu sendiri itu kadang-kadang bertabrakan dengan tiang listrik atau pohon atau ke lubang. Ini kan sangat berbahaya buat mereka. Dan masih banyak yang lainnya. Bangunan-bangunan yang aman buat mereka. Contoh lain lagi, toilet umum misalnya, apakah disabilitas yang menggunakan kursi roda itu bisa mengakses toilet itu dengan nyaman? Harusnya suatu bangunan umum itu ada satu prinsip yang sering dilupakan, itu prinsip mandiri. Prinsip mandiri itu artinya fasilitas itu bisa diakses oleh semua kalangan, baik lansia, baik yang menggunakan kursi roda, yang tunanetra, yang tunarungu itu bisa mengakses itu tanpa bantuan orang lain. Ukuran-ukuran dari pintu toilet itu misalnya bisa manuver kursi roda, ada railing dan semacamnya. Nah, ini yang masih sangat kurang kalau kita bicara masalah aksesibilitas buat disabilitas ini. Itu masih perlu ditingkatkan, perlu kita kolaborasi semuanya, baik dari penyelenggara pendidikan itu sendiri dan masyarakat umum maupun pemerintah. Ya, ternyata masih ada beberapa PR kita ya, yang ketika kita mengingat
Hari Disabilitas Internasional ini kita dibangunkan lagi bahwa masih ada PR. Nah, hadirnya undang-undang TPKS ini ke Bu Ani lagi memberikan warna baru bagi disabilitas. Terus langkah apa yang dipersiapkan untuk mengawal undang-undang ini agar benar-benar bisa terimplementasikan dengan baik? Ya, baik. Terkait dengan, tentu saja kita menyambut baik undang-undang ini karena juga kita berpartisipasi. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan tentu saja kemudian mengawal peraturan pemerintah yang sedang disusun ya Mas ya. Jadi banyak berbagai peraturan pemerintah yang sedang disusun untuk mendomestikasi atau mengoperasionalkan dari bahasa-bahasa undang-undang tersebut. Nah, harapan tentu saja dari organisasi masyarakat penyandang disabilitas termasuk Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia juga terlibat di dalam proses-proses ini. Juga upaya-upaya dari suara-suara teman-teman di daerah kami coba salurkan melalui forum-forum dialog penyusunan dari peraturan pemerintah ini. Nah, saya rasa itu. Yang kedua adalah kita coba membuat fact sheet ya. Jadi kertas-kertas fakta terkait dengan apa sih seharusnya yang harus dituliskan di dalam langkah-langkah pemerintah untuk kemudian mampu menerjemahkan undang-undang ini dalam bentuk-bentuk implementasi yang aplikatif ya. Jadi fact sheet terkait dengan sebenarnya situasinya seperti apa, apakah ada salah treatment begitu ya atau malpraktek ya, itu kita sedang kumpulkan juga untuk kita berikan kepada pihak-pihak yang sedang membuat peraturan-peraturan turunan dari undang-undang ini, undang-undang TPKS ini. Tadi pertanyaan keduanya apa ya, saya lupa. Oke, langkah-langkahnya adalah kemudian kita mengumpulkan fact sheet ya. Kami juga sudah melakukan beberapa review serta menyusun kajian yang pada saat tahun 2021 itu juga kami kirimkan merespon konvensi CEDAW atau konvensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di sana juga sudah cukup banyak fact sheet atau fakta-fakta terkait dengan bagaimana salah treatment ya untuk ketika menghadapi para penyandang disabilitas yang mengalami korban atau mengalami kekerasan seperti itu. Ya, dan ya ada juga kekerasan di lingkungan sekolah ya Pak ya, sehingga Pak Paulus dengan timnya ada membuat satu kajian atau pelatihan buat para guru ya. Boleh diceritakan Pak dengan Silakan. Kemendikbud ya. Iya, mau tidak mau guru harus memahami anak. Cara kita yang kita lakukan itu ke guru-guru adalah guru ini harus tahu persis kebutuhan dari masing-masing anak. Jangan cari kekurangannya. Kalau kekurangannya pasti banyak, tapi bagaimana anak ini kita memahami kebutuhannya seperti apa, lalu media yang kita gunakan untuk memberdayakan mereka lebih tepat. Masing-masing anak itu punya cara belajar yang berbeda. Contoh, anak autis itu pembelajar yang visual, harus divisualkan. Maka hal-hal yang abstrak itu sangat sulit kita hanya menceritakan ke mereka. Maka mereka itu harus disiapkan media-media yang lebih konkret supaya bisa memahami. Nah, sebenarnya kalau itu dipahami di masyarakat, lalu di lingkungan sosial disiapkan semacam itu, masuk di satu lokasi lalu divisualkan ada apa di dalam gedung ini misalnya, ada apa di dalam tempat rekreasi ini, itu lebih mudah untuk memahami.
kembali ke sekolah, bahwa memang sekolah itu harus dipersiapkan. Guru-guru ini memang kita training untuk bisa memahami anak. Pertama, lakukan assessment. Assessment itu punya instrumen. Instrumennya itu misalnya kita observasi seperti apa, kemampuannya seperti apa, gaya belajar anak itu seperti apa. Tentu setiap disabilitas itu punya instrumen yang berbeda. Autis instrumennya berbeda, yang netra berbeda, tunarungu, tunadaksa, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dipahami oleh setiap guru yang mendampingi anak-anak di sekolah, itu harus memahami. Dengan memahami anak ini secara utuh, mereka mempersiapkan strategi-strategi yang benar untuk memberikan pelayanan. Layanan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak di sekolah. Layanan pendidikan itu kalau sekarang masing-masing sekolah kan sudah diklasifikasikan ya, khusus untuk netra, untuk tunarungu, tunagrahita, dan seterusnya sudah masing-masing. Nah, satu lagi, pemerintah sudah mendorong adanya pendidikan inklusif. Nah, ini teman-teman guru di sekolah reguler itu penyelenggara inklusif, itu juga sedang kita bekali. Ada satu program dari Direktorat Kemendikbudristek itu untuk melatih guru-guru melakukan hal yang sama tadi. Kita ajari mereka untuk bagaimana mengidentifikasi anak, bagaimana mereka melakukan assessment untuk anak-anak yang masuk di sekolahnya, lalu strategi apa yang harus dilakukan supaya mereka ini ketika mau masuk di sekolah reguler tidak ditolak karena alasan kita tidak siap, guru tidak siap, fasilitas tidak siap. Maka harusnya itu kalau sudah diundangkan itu bahwa pendidikan inklusif di Indonesia ini sudah ada undang-undangnya, harusnya fasilitas itu sudah disiapkan. Maka anak-anak ini tidak ada lagi diskriminasi, ditolak karena alasan-alasan itu tadi. Mereka mau nggak mau harus diterima. Kita tidak bisa membedakan lagi bahwa karena dia kekurangan ini, tidak bisa. Itu harus diakomodasi. Nah, akomodasinya seperti apa? Kurikulumnya bisa dirubah. Sarananya harus disiapkan, gurunya harus disiapkan, teman-temannya juga di sana disiapkan. Jadi lingkungannya harus diadaptasi, Pak, supaya mereka itu betul-betul itu inklusif. Jadi tidak ada membedakan lagi seperti tema tahun ini tuh sangat-sangat menarik ya. Solusi pembangunan inklusif itu waduh luar biasa. Kalau kita ke depannya itu bisa dilakukan itu teman-teman kita yang disabilitas ini memperoleh hak-haknya seperti yang diatur di dalam undang-undang. Iya, ya menarik sekali dari dunia pendidikan, dan tentu peran Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas juga sudah cukup punya tonggak-tonggak yang menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia ini. Boleh Ibu Ani jelaskan bagaimana advokasi atau sosialisasi yang sudah dilakukan oleh HWDI sehingga pemahaman dan pemenuhan kepada hak-hak sahabat-sahabat disabilitas itu bisa dipenuhi. Ya, terima kasih Mas. Seperti tadi yang saya sampaikan semula, bahwasanya hambatan dari pemerintah daerah maupun sekarang kita sudah meluas ya, kepada tidak hanya mengedukasi pemerintah daerah, pemerintah nasional, tapi juga pihak-pihak lain seperti private sector ya, dunia bisnis, apalagi setelah post Covid ini kita masuk kepada dunia digitalisasi ya. Ini juga kemudian menjadi tantangan bagi kami para penggerak serta pihak-pihak, karena seperti misalkan bicara tentang teknologi dan digitalisasi itu sudah menjadi global global movement ya, atau seruan juga ya. Jadi seruan global kepada semua pihak, sehingga kemudian mereka pun melakukan pendekatan kepada kita. Nah, ada satu hal yang secara sustainable dilakukan oleh HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas adalah
training perspektif dan interaksi tentang penyandang disabilitas atau disability perspective and interaction training. Nah, disability perspective dan interaction training ini sebenarnya kalau menurut kami penyandang disabilitas ini suatu hal yang sederhana begitu, karena kami hidup di dalam situasi seperti itu. Jadi kami tahu cara bagaimana berinteraksi dengan kami, tapi bagi pihak-pihak luar ini suatu ilmu, gitu ya. Itu dipandang menjadi suatu ilmu karena mereka tidak mengerti cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Paulus, begitu ya. Nah itu kita buat itu menjadi satu konsep peningkatan pemahaman para pihak terkait dengan penyandang disabilitas. Nah, di dalam DPIT ini kita mengajarkan tentang perspektif perubahan dari perubahan kalau kita berdasarkan undang-undang cara pandang perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 1997 yang pernah ada di negara kita ini kepada perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 gitu. Nah ini kan jauh nih, dulu perspektifnya adalah penanggulangan, sekarang perspektifnya adalah HAM gitu ya. Jadi kemudian bagaimana sih melihat kehidupan penyandang disabilitas itu dari perspektif HAM gitu ya kan. Prinsip-prinsip apa yang harus dikenali oleh teman-teman, kepercayaan apa begitu istilahnya ya, kepercayaan apa yang harus kemudian dikentalkan bagi pihak-pihak yang ingin berbuat untuk penyandang disabilitas. Kalau dulu kita berbicara tentang penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 4 mengatakan hanya bahwasanya penyandang disabilitas itu adalah orang-orang yang tidak berkemampuan begitu. Ya. Bunyinya saya persingkat saja. Kemudian dia tidak berkemampuan di mana orang-orang yang mempunyai permasalahan fisik, mempunyai permasalahan intelektual, fisik dan intelektual gitu ya. Nah, sekarang Undang-Undang Nomor 8 mengatakan Undang-Undang Nomor 8 mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang-orang yang mengalami hambatan dalam keterbatasan mereka, begitu ya. Jadi mereka mengalami hambatan. Apa hambatannya? Dua saja hambatannya. Dikatakan bahwa hambatan perilaku. Artinya cara pandang masyarakat yang masih melihat mereka adalah orang-orang yang berketidakmampuan. Itu menjadi hambatan bagi mereka, bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Kalau kita dikategorikan orang-orang yang berketidakmampuan, artinya kemudian orang akan berpikir kita harus dibantu gitu, bukan difasilitasi. Seperti halnya semua masyarakat yang hidup dalam fasilitas gitu ya, fasilitasnya tidak diutamakan. Nah, yang kedua hambatannya adalah pada infrastruktur gitu ya, infrastruktur, lingkungan, sistem ya, undang-undangnya tidak mendukung, kemudian tidak ada peraturan-peraturan, infrastrukturnya, lingkungannya, aksesibilitasnya tidak ada, akomodasi yang layaknya tidak tersedia. Oleh karena itu kita menjadi orang yang termarginalkan, begitu. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 ini harus selesai. Masyarakatnya, pemerintahnya, mindsetnya harus diubah untuk melihat bahwa kita ini mampu untuk dibangun, gitu ya. Dan kemudian fasilitasnya disediakan. Gitu. Jadi hilang tuh terkait dengan terkait dengan ketidakkemampuan kita untuk dibangun. Nah, di DPIT ini yang terkait dengan perspektif itu kita kentalkan kepada setiap sektor yang kita training ya. Kami nanti yang untuk di training siapa saja. Nah, lalu kedua interaksi. Lalu yang kedua adalah interaksi yang seperti Pak Paulus katakan. Jadi kita dalam training ini kita selalu menyediakan minimal 5 ragam disabilitas, teman-teman 5 ragam disabilitas dari fisik, intelektual, mental itu kami baru pakai psikososial Pak Paulus ya. Autism kami belum
mentraining mereka untuk bisa jadi trainer, untuk bisa jadi fasilitator. Nanti tentu saja setelah ini kita akan mencoba mengkolaborasikan nih sama Pak Paulus ya, untuk mengetahui bagaimana pembangunan autism itu bisa dilakukan gitu ya kan. Apa saja yang harus diinteraksikan oleh mereka kepada mereka. Lalu yang terakhir adalah disabilitas sensorik, kita pakai disabilitas rungu dan disabilitas netra. Dan itu lima ragam disabilitas itu selalu bersama kita gitu ya. Jadi kalau kita mengajarkan perspektif dan interaksi, kita nggak haram hukumnya membawa satu ragam disabilitas. Jadi lima-limanya harus gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa perusahaan ya yang ingin mendapat training kita, mengatakan, Bu, saya mau yang A sama B dulu deh gitu ya. Kita katakan enggak, kalau Anda mau belajar perspektif harus semua. Karena undang-undang yang nomor 8 mengatakan bagaimana inclusive development itu bisa dilakukan. Jadi kalau memberikan satu kebijakan nggak bisa satu gitu ya. Dalam pelaksanaan kalau Anda melakukannya dalam pelaksanaan mendapatkan hambatan, barangkali bisa ditoleransi. Tapi ketika membuat suatu kebijakan gitu kan, misalkan mereka ingin membuat satu SOP, ya harus berbicara tentang 4 ragam disabilitas ini. Disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Gitu. Kira-kira itu yang selama ini, yang saat ini kalau dikatakan apa sih HWDI melakukan apa nih? Itu yang baru kita bisa lakukan. Jadi kita telah ada 4 tahun, setiap tahun ada sekitar 6 angkatan di BPSDM DKI. Kami juga sudah melatih ombudsman terkait DPIT ini. Kami melatih Grab di seluruh Indonesia. Kita rally bersama Grab, mereka sangat concern terkait dengan disabilitas perspektif dan lain sebagainya. Gitu kira-kira yang saya bisa ceritakan yang rutin ya yang kami lakukan. Demikian. Wah, Mas. Menarik sekali ya, sahabat Oikumene, sehingga kita bisa dengan holistik melihat sahabat disabilitas. Mereka seperti apa yang bisa yang lain membantunya, dan apa yang bisa mereka lakukan dengan mandiri seperti yang disebutkan oleh Pak Paulus tadi. Tentu tantangan di dalam pembangunan yang inklusi bukan hanya belajar dan pemahaman, tapi bagaimana sahabat disabilitas ini punya peran dalam pembangunan, termasuk di dalamnya di dalam dunia kerja. Tentu Pak Paulus punya pengalaman anak disabilitas yang sekolah, dan bagaimana alumni dari sekolah-sekolah tersebut diterima, dan bagaimana tantangan di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Ya, kalau kita bicara tadi sudah dijelaskan masalah ragam disabilitas itu, kalau kita di dunia pendidikan jangan hanya fokus pada akademiknya, ya. Kemampuan setiap orang itu sangat berbeda. Kalau kita hanya fokus pada akademik, habis anak-anak. Yang kami lakukan di sekolah adalah melihat setiap kemampuan dan potensi masing-masing anak, minatnya apa. Ada satu ahli sudah membagi 9 kecerdasan itu, Howard Gardner itu membagi 9 kecerdasan. Nah itu yang kami patokannya di sana. Kalau di tempat saya itu ada anak yang secara akademik oke, tapi siap bekerja dengan orang lain, perilaku belum bisa. Itu beberapa anak yang memang bisa bekerja untuk bidang-bidang tertentu, secara akademik tidak bisa, perilaku sangat kurang, komunikasi sangat kurang. Tetapi dikasih pekerjaan yang rutin di IT misalnya entry data, dia bisa kerjakan rutin. Nah, prinsipnya adalah jangan kita menjejeli terlalu banyak anak yang mungkin buat saya itu kurang fungsional. Mohon maaf ini Pak, kurikulum nasional kita kadang-kadang ada hal-hal yang dimasukkan di situ tapi tidak fungsional untuk jangka panjang.
Kalau saya di yayasan kami lebih fokus pada life skill anak dan akademik yang fungsional. Fungsional itu seperti apa? Contoh, kalau kita mengajarkan misalnya matematika yang fungsional, lebih mengenalkan misalnya satu, mengenal nilai uang, menggunakan di hal-hal yang fungsional. Nah, itu jauh lebih penting. Untuk diterima di dunia kerja, di tempat kami masih bekerja sama dengan beberapa institusi untuk magang. Di Jakarta ini ada beberapa institusi perhotelan yang menerima anak-anak kami untuk magang. Mereka sangat tertib, sangat rapi mengerjakan. Salah satu hotel di Jakarta Selatan tuh hotel besar itu mempekerjakan satu anak kami itu di bagian laundry. Dia menjahit itu sangat rapi. Dia mengeringkan serbet-serbet itu menggunakan alat itu sangat terampil. Kerjanya cukup fokus pada itu, pekerjaan itu, jangan kasih yang lain. Maka saran saya sebenarnya bagi penyelenggara pendidikan itu yang mendampingi anak-anak ini itu fokus pada kebutuhan anak, fokus pada keterampilan yang memungkinkan anak ini untuk jangka panjangnya, jangan jejelin yang lainnya. Tetapi hal lain yang memang perlu dipersiapkan adalah bagaimana komunikasi itu digunakan. Itu umum, karena berhadapan dengan orang lain butuh komunikasi, itu perlu diajarkan komunikasi. Perilaku harus diberi pemahaman, itu terutama buat anak-anak yang spektrum autis, Pak. Tetapi ada anak-anak yang gangguan sensorik tadi seperti dijelaskan itu kadang-kadang mereka hanya masalah di anggota tubuh, mobilitasnya terbatas, tapi secara akademiknya mereka sangat luar biasa. Harusnya institusi kerja itu mengakomodasi mereka dengan menyiapkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang seringkali jadi masalah kan kalau datang di satu institusi ada lowongan pekerjaan baru kita lihat secara fisik lalu menolak, tapi tidak memberikan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut kemampuan apa yang bisa dilakukan. Yang tunanetra tuh banyak yang sangat luar biasa kemampuannya, yang secara fisik memang kurang, tetapi tidak bisa banyak yang melebihi kemampuan orang-orang pada umumnya secara akademik. Ya, siapa yang meragukan Hopkins itu kan, Stephen Hopkins misalnya. Nah, kalau kita hanya melihat seperti itu kan, kan seperti itu. Nah, intinya adalah berikan kesempatan, coba dulu kita lihat kemampuannya. Saya beberapa kali kerjasama dengan beberapa institusi membawa anak-anak ini, dan ternyata anak-anak itu membawa suasana baru di tempat pekerjaannya. Kalau yang anak-anak autis itu dia nggak banyak gosip, misalnya kasih pekerjaan fokus mengerjakan itu. Ya, sangat fokus. Dikasih pekerjaan ini selesai sampai jam berapa dia akan selesaikan. Sebelum istirahat dia nggak akan istirahat, karena salah satu perilakunya adalah mereka itu sangat patuh pada aturan yang ada. Kerja sampai jam berapa, sampai jam itu. Istirahat ya istirahat. Kalau istirahat masih suruh kerja bisa marah, tapi dia kerja suruh istirahat dia juga bisa marah. Jadi harus dipahami. Maka penting sekali itu kita memahami anak-anak ini, berikan pekerjaan yang sesuai dan bagaimana menempatkan mereka di bidang yang memang dia minati. Tidak hanya di bidang akademik, keterampilan-keterampilan lain banyak yang jago lukis, Pak. Lukis kan juga itu menghasilkan sesuatu yang nilai seni ya, bisa dijual, bisa jadi pajangan di kantor-kantor ini. Kalau kita mau menghargai yang punya usaha-usaha gedung, perhotelan misalnya, mengakomodasi, iya pakai hasil-hasil karya mereka. Ini salah satu bentuk penghargaan kita kepada mereka kalau kita menghargai hasil karya mereka. Kalau ada acara-acara misalnya ajak untuk misalnya tampil nyanyi dan sebagainya. Tentu di HWDI lebih banyak lagi karena di sana kan ada banyak juga
wanita dewasa yang disabilitas yang punya pengalaman kerja atau pengalaman mandiri, kerja mandiri. Ya, HWDI sendiri sebagai institusi kita mencoba bahwa pekerja-pekerja kami adalah dari para perempuan disabilitas. Kenapa saya katakan mencoba? Karena memang kemudian di dalam secara empirik pengalaman saya pribadi, kita juga struggling gitu loh untuk ketika mencoba memberikan kesempatan tersebut dengan minimnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang kita berikan. Begitu Pak. Jadi seperti yang tadi Pak Paulus katakan, kunci dari memastikan penyandang disabilitas itu bisa berpartisipasi penuh dalam bidang apapun termasuk bidang ketenaga kerjaan adalah penyediaan aksesibilitas dan biasanya kita mengatakan akomodasi yang layak atau reasonable accommodation ya. Kadang-kadang suka agak sedikit kurang terpahami ya kalau kita bilang akomodasi yang layak. Tapi maksudnya adalah kalau akomodasi yang layak itu kebutuhan secara individu, Pak. Jadi kalau misalkan kebutuhan secara umum, aksesibilitas kita bilang. Jadi kalau aksesibilitas itu siapa aja bisa merasa nyaman gitu ya. Misalkan lift ya itu bagian dari aksesibilitas. Kan bukan kami saja yang merasa nyaman, Bapak juga bisa merasa nyaman, semua orang bisa merasa nyaman gitu ya kan terkait dengan fasilitas tersebut. Tapi kalau akomodasi yang layak itu kebutuhan secara individu. Misalkan saja adik-adik dari atau penyandang disabilitas netra ya, dalam kalau mereka kerja di office mereka perlu yang namanya screen reader untuk laptop mereka begitu ya. Jadi screen reader itu adalah aplikasi yang aplikasi baca layar namanya ya. Jadi kemudian mereka membaca dengan mendengarkan begitu ya, dengan telinga mereka. Atau tadi Pak Paulus cerita tentang adik-adik autism. Sistem bekerja adik-adik autism adalah apa gitu tadi ya, lebih kepada kemudian sudah harus terpolakan gitu, nggak bisa serabutan gitu ya. Kemudian ada waktu-waktu yang kemudian kalau disabilitas autism itu kan masuk kelompok disabilitas mental. Nah kalau disabilitas mental juga berbicara atau psikososial berbicara ada waktu-waktu khusus. Jadi mereka harus ada break time yang kemudian kita nggak bisa mengatakan itu nggak bisa kalian tuh mau enak-enakan, enggak. Bagi kita yang non disabilitas itu kita merasa itu menjadi satu kelonggaran. Tapi kalau bagi disabilitas mental itu menjadi satu keharusan untuk kemudian dia bisa kembali berfokus pada apa yang dia lakukan. Harus ada break times. Dia biasanya oleh karena itu di dalam proses rekrutmen kita selalu mengatakan, karena BUMN yang sudah mencoba nih dua kali mereka mencoba merekrut penyandang disabilitas, asesmen akomodasi yang layaknya itu is a must gitu loh. Nggak bisa mau nyoba memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas tapi kemudian tidak menanyakan, tidak mengakses tentang akomodasi yang layak mereka. Dan kemudian akomodasi yang layak itu walaupun ragam disabilitasnya misalkan satu nih, kebutuhannya beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman psikososial mengatakan ada yang mereka waktu untuk kemudian mengatasi untuk tidak mereka menjadi relapse gitu ya, berkali bekerja konsentrasi cuma 2 jam, setelah 2 jam tuh mereka perlu misalkan 15 menit untuk keluar gitu ya. Nah itu cuma bisa diketahui dari mereka sendiri gitu. Kita nggak bisa kemudian mengeneralisasi gitu. Seperti yang dialami Pak Paulus, beberapa pendekatan itu kan pasti ya, saya yakin pendekatan itu untuk beberapa orang, untuk beberapa kelompok dan itu harus ditanyakan kepada mereka. Jadi assessment tentang akomodasi yang layak bagi dunia kerja itu sangat-sangat penting begitu Pak. Ya itu yang saya kemudian
salah satu pengalaman kita di kantor HWDI itu juga seperti kita, walaupun kita sudah terbiasa, tapi kadang-kadang ada clash-nya juga. Dan kita yang merasa harus memahami tentang akomodasi yang layaknya mereka harus sensitif terkait dengan itu. Saya rasa itu kira-kira di dunia kerja. Wow, ya demikian sahabat Oikumene, bagaimana kita boleh memahami dengan perspektif yang sekarang dijelaskan oleh Bu Ani dan Pak Paulus tentang disabilitas, sehingga kita boleh ikut di dalam membangun dan memberikan pendampingan dan memberikan melihat dengan asesmen akomodasi yang layak ya, sehingga kita boleh memahami karena masing-masing unik. Dan tentu buat warga gereja, pekerja gereja yang melayani dalam pelayanan disabilitas, tentu perlu semangat dan pesan dari Bapak Ibu narasumber yang ada di sini. Boleh dimulai dari Pak Paulus untuk memberikan pesan dan semangat bagi para pekerja gereja dan jemaat. Iya, pesan saya pertama buat orang tua. Ini orang tua yang dan keluarga yang punya entah anak, entah cucu, siapapun itu keluarga, bahwa anak-anak yang dititipkan di dalam keluarga, Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang salah. Maka kalau Tuhan menitipkan di dalam keluarga kita, pasti ada jalan keluar yang kita bisa lakukan. Berikan kesempatan anak-anak ini bertumbuh, berikan kesempatan anak-anak ini untuk berkembang. Ada sarana-sarana yang bisa digunakan di sekolah dimanapun, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengembangkan anak-anak kita yang dititipkan di dalam keluarga. Yang kedua, bagi teman-teman guru atau penyelenggara pendidikan itu, ini bisa mengakomodasi semua kebutuhan anak-anak itu tentunya tidak mudah. Tetapi harus memahami setiap anak-anak yang ada di sekolah itu kebutuhannya apa, bagaimana mengembangkan anak-anak ini untuk bisa lebih mandiri untuk jangka panjang di dalam kehidupannya. Tentu kebijakan dari pemerintah itu sudah cukup bagus, tetapi kalau tidak kerjasama dengan institusi pendidikan juga kan itu juga sia-sia. Maka sekolah-sekolah itu memang penting untuk melihat kebutuhan anak ini apa, lalu bagaimana mengembangkannya. Berikut lagi dunia kerja. Dunia kerja ini, kalaupun ada undang-undang sudah mengakomodasi kebutuhan anak-anak atau para pekerja berkebutuhan khusus itu, tentunya bisa mengakomodasi, bisa kerjasama dengan institusi-institusi yang memang sudah melatih anak-anak untuk bisa bekerja pada bidang-bidang tertentu. Ini penting untuk kita memberikan akses yang sama dengan para pekerja yang lainnya. Tentu seperti dikatakan tadi bahwa butuh assessment. Kalau dunia kerja kesulitan untuk assessment, tentu institusi yang mendampingi anak-anak selama ini bisa diajak kerjasama untuk menyiapkan tenaga kerja yang bisa dilakukan di kantor yang membutuhkan. Ataupun kalau ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di kantor, anak tidak bisa datang ke sana karena aksesnya belum tersedia, bisa di drop ke tempat institusi itu, bisa dikerjakan di sana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Hari ini kita peringati bersama. Kita tetap semangat, kita tetap mendampingi anak-anak ke depannya, kerjasama berbagai pihak supaya betul-betul inklusivitas ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Paulus, dan kami minta hal yang sama, pesan dan semangat bagi pekerja gereja. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Barangkali pesan saya terkait dengan apa yang ditemakan untuk 16 hari tanpa kekerasan, yaitu
menciptakan ruang aman, kita mencoba mengutilize ya, menggunakan undang-undang TPKS ini untuk menciptakan ruang aman dan relasinya dengan transformasi inovasi yang ditemakan oleh Hari Disabilitas Internasional. Saya ingin meng-highlight pasal 25 ayat 4 dan 5 tentang undang-undang TPKS tentang keterangan saksi atau korban. Dikatakan bahwa penyandang disabilitas itu harus mempunyai kekuatan hukum kesaksiannya. Ya. Sebelumnya, tentu saja ketika ini dikatakan masuk di dalam undang-undang, situasi itu tidak ada sebelumnya untuk penyandang disabilitas. Dan kemudian wajib didukung dengan penilaian personal, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak. Balik lagi, Undang-Undang TPKS mengakui akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan kemudian bagaimana Bapak Ibu untuk mengakses akomodasi yang layak itu tentu saja kembali di Undang-Undang TPKS mengatakan penilaian personal. Jadi tidak bisa digebiah-uyah hak-hak penyandang disabilitas itu. Karena sebenarnya apa yang sekarang sudah menjadi gebiah-uyah juga awal-awalnya kan semuanya itu atas dasar masukan-masukan dari masyarakat ya, digeneralisasi gitu ya istilahnya ya. Nah, melihat hak-hak penyandang disabilitas belum bisa digeneralisasi tanpa mendengar pendapat dari penyandang disabilitas itu. Saya rasa selamat kepada Undang-Undang TPKS yang sudah memberikan ruang lebih luas dan aman bagi para penyandang disabilitas untuk bisa terlindungi hak-hak mereka terkait dengan kekerasan seksual. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ani dan Pak Paulus, Ibu Maulani Rontisulu dan Bapak Paulus Suli. Para sobat Oikumene, marilah kita menjadi solusi yang transformatif untuk pembangunan yang inklusi di tempat kita. Di tempat kita yang pertama adalah keluarga, kemudian di tengah-tengah masyarakat. Ya, selamat Hari Disabilitas Internasional. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Transformatif menuju inklusif.